Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Saya Tasya Gabriela Syanturi, NIM 722314103 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Stambuk 2022 kelas B. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana menggunakan Magic School AI. Jadi Magic School AI ini adalah salah satu platform pendidikan berbasis AI yang dapat digunakan oleh guru dan juga siswa sesuai dengan kebutuhannya. Baik, langsung saja kita akan masuk ke langsung ke tutorial Magic School AI-nya. Pertama-tama kita buka Magic School AI di Chrome. Selanjutnya kita pilih. Nah, di sini posisi saya sebagai guru. Di sini kita klik untuk guru daftar gratis. Nah, untuk pengguna pertama nanti akan langsung diarahkan untuk login melalui Gmail ataupun melalui akun Google. Di sini karena posisinya saya sudah sering membuka, jadi tidak diarahkan lagi karena kemarin sudah login. Baik, ini dia akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita bisa ganti ke bahasa Indonesia dengan cara klik kanan translate to Indonesia. Nah, teman-teman bisa kita lihat di yang saya tampilkan bahwa Magic School AI ini memberikan banyak sekali fitur yang sangat-sangat membantu guru maupun siswa. Ada penulis ulang teks, ada rencana pembelajaran, ada kuis pilihan ganda, ada juga pembuat lembar kerja, komentar laporan nilai, rata teks, konten akademis, teks informasi, email profesional, dan banyak sekali lain-lainnya. Kita bisa lihat di sini, ini sangat banyak, hanya tinggal kita gunakan sesuai dengan yang kita mau dan sesuai dengan yang kita inginkan. Ini juga bisa memberikan proses pembelajaran yang bervariasi sehingga nantinya anak didik yang kita ajari juga tidak bosan ketika kita masuk. Baik, mungkin langsung kita coba saja 5 fitur. Untuk yang pertama saya ingin mencoba fitur rencana pembelajaran. Baik, untuk fitur rencana pembelajaran ini bisa kita gunakan agar pembelajaran dalam kelas itu bisa terstruktur. Jadi guru tidak perlu lagi pusing-pusing memikirkan rencana pembelajaran. Kita tinggal buka Magic School AI, pilih fitur rencana pembelajaran, dan kita tinggal masukkan topik yang kita mau. Nah, dalam kesempatan ini saya memilih tingkat. Di sini kita pilih dulu tingkat kelasnya. Di sini saya memilih kelas 11 SMA karena di sini saya sebagai guru ekonomi di kelas 11 SMA. Nah, untuk topiknya sendiri saya membuat pendapatan nasional contohnya. Kita ketik pendapatan nasional. Setnya ini untuk kriteria tambahan dan standar yang ditetapkan untuk menyelaraskan dengan ini opsional. Di sini saya tidak mengisi. Langsung saja kita klik menghasilkan. Kita tunggu sebentar. Ini mungkin ada kendala jaringan juga. Baik. Nah, biasanya ketika kita meminta hal-hal yang mungkin seperti rencana pembelajaran, ini akan diberikan dalam bahasa Inggris. Jadi kita bisa ketik di send message ini translate to Indonesia. Translate to Indonesia. Agar bahasanya diubah menjadi bahasa Indonesia, karena kan tidak semua sekolah menggunakan bahasa internasional bahasa Inggris. Sekolah-sekolah negeri contohnya itu pasti menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi kita translate to Indonesian, langsung kita tunggu sebentar. Nah, dia akan langsung ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat, di sini kan tadi topiknya saya meminta pendapatan nasional. Dia langsung Magic School AI ini langsung memberikan hal yang magic gitu. Dia langsung ada tujuannya, ada penilaian. Nah, di sini ada tujuan siswa memahami pendapatan nasional itu apa, penilaian untuk evaluasi pendapatan nasional itu apa, untuk poin kunci, pembukaan, pengenalan materi baru, praktek terpadu, praktek mandiri dan penutupan, serta lain-lain langsung dijelaskan di sini. Nah, teman-teman, ini dia akan langsung memudahkan guru, tenaga pendidik. Jadi tenaga pendidik di zaman sekarang ini tidak perlu pusing-pusing lagi, hanya tinggal poles-poles sedikit lagi agar lebih perfect dan sesuai dengan apa yang kita observasi di siswa begitu. Nah, mungkin ini untuk fitur yang pertama. Kita masuk ke fitur yang kedua. Nah, untuk fitur yang kedua,
Saya ingin mencoba kuis atau pilihan ganda yang ini. Kita coba membuat soal dari satu topik secara otomatis. Kita tinggal klik di bagian kuis pilihan ganda. Klik. Nah, ini sama halnya dengan rencana pembelajaran tadi, kita akan disuruh memilih tingkat kelas, jumlah pertanyaan, dan juga topik. Jadi di sini sama, saya ingin tetap di kelas 11. Namun untuk jumlah pertanyaannya, saya rasa saya ingin membuat 15 soal pilihan ganda. Untuk topik tetap pada topik penilaian pendapatan nasional. Baik, langsung kita klik menghasilkan. Jeng 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 jeng, ini akan langsung memberikan hal yang magic. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dia akan diberikan dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kita ingin bahas Indonesia, sebentar, ini mungkin ada kesalahan. Kita tunggu sebentar. Maaf, sebentar. Oke, kita tunggu sebentar, mungkin jaringan. Oke, kita ulang lagi. Ini untuk multiple choice. Kita ubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia. Selanjutnya kita klik tadi kelas 11. Selanjutnya ada jumlah pertanyaan 15 soal. Untuk topiknya tetap pada topik pendapatan nasional. Klik menghasilkan. Oke, ini kan diberikan soal, langsung diberikan soal 15 soal tentang pendapatan nasional. Namun mungkin di sini dia menggunakan bahasa Inggris. Kita bisa klik lagi di bagian send message, translate Indonesian. Translate to Indonesian. Oke, enter. Dia akan langsung memberikan terjemahan soalnya. Baik, seperti yang bisa dilihat di layar ya. Tadi saya meminta untuk Magic School AI ini memberikan 15 soal pilihan ganda tentang pendapatan nasional. Kita bisa lihat Magic School AI langsung memberikan 15 soal. Yang pertama ada soal mengenai metode utama. Bisa dilihat di sini sampai 15 soal dengan pilihannya ada 4 ABCD. Kemudian langsung diberikan kunci jawabannya. Nah, ini bisa juga kita ekspor. Ini banyak pilihan, kita mau edit, mau ekspor, dan lain-lain. Ini misalnya kita mau ekspor, ada banyak pilihan juga. Misalnya kita mau ekspor ke Google Docs, misalnya kita mau ekspor ke Microsoft Forms, atau juga ke Microsoft Word. Jadi di sini kita boleh try. Saya mau try ekspor ke Google Forms. Karena misalnya kan kalau kuis, siswa-siswa itu menggunakan Google Forms atau Quizzes. Jadi di sini saya ingin coba ekspor ke Google Forms. Langsung klik export. Mungkin dia akan sering terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini, namun kita klik coba lagi. Oke, kita tunggu sebentar, dia sedang loading. Oke, kita ulang, kita pilih bagian export to Google Forms, klik export. Baik, kita tunggu sebentar, dia akan berproses sebentar. Dari sini teman-teman bisa melihat bahwa Magic School AI ini benar-benar sangat membantu, terutama bagi seorang pendidik. Dimana kita tahu seorang pendidik itu punya banyak kerjaan, punya banyak kelas yang harus diajarin juga. Jadi memang ini sangat-sangat membantu. Nah, ini dia Google Forms-nya sudah ada, langsung kita klik open form. Nah, teman-teman bisa lihat di sini langsung sudah ada Google Docs. Yang misalnya kita membuat Google Form itu manual, kita ketik sendiri, opsinya kita ketik sendiri. Ini dia Magic School AI membuat pertanyaan sendiri, langsung bisa diekspor ke Google Forms begitu. Nah, di sini nanti kita tinggal setting-setting saja, misalnya setting untuk misalnya ini hanya bisa dijawab 1 kali, terus jawabannya apa, terus poin per nomornya berapa, begitu.
Jadi ini linknya itu tinggal di-share saja kepada siswa untuk langsung dikerjakan oleh siswanya begitu. Baik, langsung saja kita lanjut ke tools, ke fitur yang selanjutnya. Tadi udah ada 2 fitur ya. Ada fitur rencana pembelajaran, ada fitur juga pilihan berganda. Jadi kita coba fitur lain lagi. Coba kita sekarang coba fitur menghasilkan pertanyaan dari video YouTube. Kita klik di bagian ini. Nah, di sini tetap ada pilihan kelas, tipe pertanyaan, jumlah pertanyaan, dan URL videonya. Jadi di sini tetap saya memilih kelas 11. Untuk tipe pertanyaan tetap pilihan ganda. Saya ingin mau pilihan ganda saja, atau ya pilihan ganda saja. Ini ada pilihan juga ya, misalnya respon bebas, benar atau salah juga ada. Jumlah pertanyaannya saya mau pertanyaannya 10. Nah, untuk URL videonya saya sudah mendapatkan dari YouTube tadi, tinggal salin saja linknya, salin link dari YouTube tersebut, salin, langsung dibuat di sini, kemudian klik menghasilkan. Kita tunggu sebentar. Seperti halnya dengan yang tadi yang menggunakan bahasa Inggris, kita kembali seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini sebentar dia sedang loading. Baik, mungkin kita refresh dulu. Kita tunggu sebentar. Nah, di bagian send message, ketik translate to Indonesian. Oke. Nah, ini langsung ditranslate. Tadi kan ada opsi pilihan berganda ataupun benar atau salah. Tadi karena saya memilih pilihan berganda, dia langsung memberikan 10 soal tentang pendapatan nasional dari link video yang saya berikan. Nah, ini sama halnya dengan yang tadi, kita bisa export Google Docs, Google Forms, Microsoft Forms, Microsoft Word, atau bahkan print. Jadi tinggal sesuai dengan yang kita mau. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk tools yang selanjutnya, kita coba bagian sebentar, sedang loading. Nah, teman-teman, ini memang dia terkadang balik ke bahasa Indonesia, balik ke bahasa Inggris. Jadi jika kita sesuaikan saja sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Nah, ini kita coba dari misalnya email keluarga. Jadi misalnya ada satu kondisi anak tersebut, siswa tersebut sedang memiliki masalah, jadi kita bisa menghubungi orang tua dan mencari kata-kata yang tepat dari sini. Nah, misalnya di sini nama penulisnya saya sebagai guru ekonomi, misalnya Miss Tasya. Nah, di sini mungkin untuk masalahnya anak bapak dan ibu akhir-akhir ini akhir-akhir ini sering tidak konsentrasi belajar misalnya, dan sering bolos sekolah, serta nilainya selalu buruk. Mohon untuk datang Senin depan ke sekolah. Nah, dengan klik menghasilkan, dia akan memberikan langsung hal yang magic dan akan langsung memberikan kata-kata yang sesuai dengan yang kita mau. Nah, sama hal dengan yang tadi, dia menggunakan bahasa Inggris, tinggal klik di sini translate to Indonesia.
Nah, ini langsung sudah ada subjeknya, pertemuan mengenai kemajuan anak Anda, terus kata-kata yang tepat, dan ada juga sound. Nah, teman-teman, ini tinggal di copy saja, dibuat dalam bentuk surat, dan ini juga bisa kita ekspor langsung ke bentuk Word, Google Docs, dan langsung dicetak juga bisa. Ini tinggal kita share ke Gmail keluarga dari anak yang bermasalah tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya kita coba fitur yang lain lagi. Contohnya misalnya, sebentar sedang loading. Ini kita translate lagi dulu. Oke, kita bisa lihat di sini misalnya kita mau membuat suatu pembelajaran di kelas supaya tidak membosankan, supaya tidak garing gitu ya. Jadi mungkin kita bisa kita pengen membuat satu pembelajaran berbasis proyek PBL gitu. Nah, kita pilih lagi, saya seperti yang tadi saya pilih kelas 11 untuk topiknya pendapatan nasional. Kemudian untuk ini rincian pertimbangan dan standar ini opsional, langsung diklik saja menghasilkan. Nah, ini langsung diberikan struktur dan cara bagaimana pembelajaran satu hari itu menggunakan project based learning. Kita tinggal klik di send message translate to Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat ini, dia langsung memberikan untuk topiknya pendapatan nasional, tujuannya memahami pendapatan nasional. Langsung ada pertanyaan penggerak di awal, bagaimana pendapatan nasional mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Lalu ada satu kasusnya, ini konteks dunia nyata, diberikan bahwa isu ekonomi dunia nyata dengan mengeksplorasi bagaimana pendapatan nasional mempengaruhi kualitas hidup dan lain-lain. Selanjutnya ada pemecahan, jadi siswa diberikan satu penyelidikan supaya mereka bisa berpikir kritis tentang masalah tersebut. Jadi di sini diberikan juga bagaimana siswa tersebut bisa menyelesaikan, bisa memberikan solusi dari masalah itu dan lain-lain sesuai dengan yang kita tahu bagaimana sistem PBL itu project based learning di kelas begitu. Nah, tadi sudah ada 4 ya untuk fitur Magic Tools. Yang selanjutnya kita coba yang terakhir. Oke, kita translate. Oke, kita misalnya ingin apa lagi ya, ini sangat banyak. Misalnya kita ingin memberikan ringkasan video YouTube misalnya. Kita ingin menjelaskan bagaimana penjelasan dari satu video YouTube yang mungkin belum sempat kita dengarkan malam harinya sebelum mengajar karena ada kesibukan misalnya. Jadi sama halnya misalnya kita ingin ringkasan video YouTube-nya itu misalnya 2 paragraf atau 3 paragraf misalnya. Klik 3 paragraf. Lalu untuk linknya sama yang tadi saja. Kita copy linknya, langsung dibuat di sini, langsung klik menghasilkan. Nah, ini dia langsung diberikan 3 paragraf kesimpulan dari video tersebut. Sama halnya dengan tadi, karena masih diberikan dalam bahasa Inggris, bisa kita ubah, kita translate ke bahasa Indonesia. Oke. Setelah ditranslate ke bahasa Indonesia, langsung 3 paragraf disediakan gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk yang fitur ringkasan video dari YouTube ini pada umumnya seorang guru memang jarang menggunakan. Ini memang lebih dominan digunakan seorang siswa yang ketika dia diberikan tugas oleh gurunya mengerjakan atau meringkas gitu, meneliti dari satu video YouTube yang diberikan, mungkin dia malah mengerjakan begitu, jadi mungkin bisa menggunakan Magic School AI. Tapi sebaiknya memang ketika ringkasan video YouTube ini dipakai oleh seorang siswa, sebaiknya memang tidak menggunakan ini karena
nantinya anak tersebut jadi tidak benar-benar mempelajarinya. Namun sebagai seorang guru, karena memang ini hanya ingin mendalamkan kepada siswa-siswanya, ini bisa cocok digunakan gitu. Nah, mungkin untuk Magic School AI yang bisa saya jelaskan 5 tools aja. Untuk tools-tools yang lain ini masih banyak dan sangat mudah untuk digunakan dan sangat amat membantu untuk seorang pendidik dan juga seorang siswa. Namun memang sangat bermanfaat bagi seorang pendidik yang memang punya kesibukan seperti yang kita tahu, tidak hanya memiliki satu kegiatan tapi punya banyak kegiatan yang lain. Jadi mungkin demikian yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana tutorial menggunakan Magic AI School khususnya sebagai seorang guru. Baik, demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.